agar video kita itu direkomendasikan oleh Meta, maka sebaiknya video kita itu fokus saja pada satu tema, tidak perlu campur-campur atau istilahnya itu gaduh-gaduh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para konten kreator pemula dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam setiap pencapaiannya. Ada pertanyaan dari sahabat saya, Mas Sudendi Retno Effendi. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Memang ini pertanyaannya agak lumayan panjang, tetapi kurang lebih akan saya rangkum pertanyaannya ini seperti ini ya, di ringkasnya. Mas Sudendi itu kepengen kontennya itu beragam, ada terkait dengan bullying, ada juga terkait dengan edukasi tentang konten kreator FB. Nah, kepengennya seperti itu, tapi ada yang menyarankan bahwa kalau kepengen direkomendasikan oleh Meta, maka sebaiknya kontennya itu satu tema, kira-kira begitu. Baiklah, ini untuk teman-teman pemula juga ya, para bunda-bunda yang kontennya itu campur aduk, gaduh-gaduh dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara masalah satu tema atau gaduh-gaduh, itu saya akan bertanya kembali kepada para bunda, kepada Mas Sudendi. Kalau akun Mas Sudendi atau akun para bunda-bunda dan para konten kreator pemula itu masih baru, artinya itu akun pertama kali baru ngonten, saran saya sebenarnya boleh saja campur-campur, ya, boleh saja campur-campur. Akan tetapi, memang betul kalau harus satu tema, itu rekomendasinya lebih baik, algoritmanya akan baik. Karena ketika kita memposting satu video, misalnya saya ini tentang tutorial, maka video saya itu akan direkomendasikan kepada orang-orang yang membutuhkan tutorial. Terus seperti itu. Nah, ketika saya terus saja mengulang-ulang video saya, konten saya tentang edukasi, maka rekomendasinya itu ibarat jalan itu sudah mulus, tidak mencari jalan lagi. Sebar gitu ya, ke para penonton yang memang membutuhkan tutorial saya. Nyebarnya gampang. Tetapi begitu saya ganti tema yang lain, itu algoritma bingung. Bahasanya kira-kira begitu. Ini sebenarnya saya mau sebarin ke sana apa ke sini gitu. Ketika nanti matematika disebarin ke yang lain lagi, nanti akan nyari jalan lagi. Akan tetapi berbicara masalah satu tema pun, sebenarnya kita sebagai pelaku konten juga kitanya sendiri harus nonton tema yang sama. Ini sebenarnya ya, misalnya ketika saya tutorial edukasi, maka tontonan saya sebaiknya itu juga tentang edukasi FB Pro, sehingga nanti algoritma itu nyambung sekali. Di sana juga banyak penonton-penonton yang memang membutuhkan edukasi, sehingga ketika saya menyampaikan edukasi, karena saya sudah pernah nonton edukasi yang di sana, penontonnya dia akan nyangkut dengan akun saya ini, dengan konten saya ini, karena nyambung. Mereka butuh A, saya temanya A, maka akan nyambungnya lebih mudah. Akan tetapi ketika ada pertanyaan, apakah betul akan tidak bisa dimonetisasi? Itu salah besar. Ibu-ibu ketika membuat gaduh-gaduh, itu ada yang mungkin rasanya sedep banget, enak banget. Artinya, gaduh-gaduh saja di tangan orang yang istimewa, diracik oleh orang yang istimewa, diracik oleh orang yang lebih mengerti tentang gaduh-gaduh, itu saja bisa akan terasa enak, apalagi tentang konten. Jadi tergantung kita mengaitkannya. Sudah saya terangkan misalnya edukasi ya kan, konten saya ini tentang konten edukasi. Manakala saya misalnya kemarin saya nyukur anak saya, itu kan tidak ada kaitannya dengan tutorial edukasi. Maka sebelum ngonten dikasih prolog. Hari ini contoh ya, hari ini tutorial edukasinya istirahat dulu.
karena bla 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 bla. Untuk hari ini kontennya saya nyukur anak dulu. Ini contoh ya, nyukur rambutnya anak. Saya juga pernah membuat live tentang masak. Itu sebenarnya sebagai contoh untuk para bunda yang kontennya itu gado-gado. Sebelum saya masak, saya awali prolog dengan kata-kata, para bunda, saya ini sedang kebingungan ide untuk konten saya, contohnya begitu. Daripada saya pusing tentang ide-ide tutorial, lebih baik saya masak saja dulu ya. Karena memang pada saat ini saya sedang lapar, istri saya lagi tidak ada, ya sudah, saya masak sendiri. Dan pada saat itu, proses saya masak itu saya video. Jadi seperti itu. Apakah boleh konten kita itu campur-campur, gado-gado? Jawabannya itu. Di tangan orang yang mampu, konten gado-gado pun akan terasa lebih nikmat, akan bisa direkomendasikan oleh algoritma itu. Dan pasti bisa dimonetisasi ya. Kalau hanya sebatas pertanyaannya bisa dimonetisasi atau tidak, jawabannya bisa. Tetapi untuk algoritmanya itu memang harus saya jawab belibet ya. Untuk itu bagi para pemula yang benar-benar masih pemula banget, baru memulai diri di dunia konten kreator, tidak masalah, dipersilahkan untuk campur-campur terlebih dahulu. Nanti kalau kita sudah kuat, kalau kepengen mau membuat akun lain, maka bisa temanya untuk di akun ini tema ini, untuk di akun ini tema ini. Apakah harus menampilkan wajah? Jawabannya sudah saya terangkan ya, tapi akan saya jawab. Jawabannya tidak. Tidak mesti harus semuanya itu menampilkan wajah di setiap akun. Jadi diperbolehkan. Nanti teman-teman kalau di akun yang satu ini, yang pertama ini sudah kuat, itu bisa membuat akun lain dengan tema yang lain. Dan itu biasanya proses belajarnya memang lama ya, sambil terus belajar. Dan setiap orang proses belajarnya berbeda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang memang harus melewati tahap-tahap yang sulit, itu berbeda-beda. Jadi itu teman-teman, bisa perkuat dulu konten kita yang saat ini. Kalau misalnya masih belum bisa satu tema, tidak masalah, lakukan saja dulu. Yang terpenting adalah bagaimana konten-konten yang kita sajikan ini memberi nilai kepada orang. Bisa edukasi, bisa hiburan, ataupun tutorial-tutorial yang lain, tutorial masak atau tutorial yang lain. Atau bisa memberikan informasi-informasi terkait dengan penginapan, memberikan informasi-informasi terkait dengan pariwisata, atau memberikan informasi-informasi sekitar makanan yang misalnya buah ini mengandung ini, manfaatnya ini, kan bisa saja. Itu seperti itu ya. Jadi jawabannya jelas sekali, mudah-mudahan bisa dipahami. Gado-gado maupun satu tema tetap sama saja, jawabannya bisa dimonetisasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap konten, tetap konsisten.